Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak kisah tentang keutamaan bersedekah. Dalam beragam cerita itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran melimpah bagi siapapun pemberi sedekah selama disertai keikhlasan, tanpa mengungkit dan menggunjing, serta tak diikuti perbuatan riya atau syirik. Kisah berikut ini mengajarkan kita pentingnya mengeluarkan sebagian harta dari pendapatan yang kita peroleh, baik sebagai seorang petani, pengusaha, maupun seorang profesi yang memiliki penghasilan lebih dari cukup. Dengan bersedekah, Allah akan menjaga dan memberikan keberkahan harta yang dimilikinya. Seperti dikisahkan Dr. Umar Sulaiman Al-Asghar, cendekiawan muslim asal Yordania. Ia mengisahkan ada seorang petani yang kebunnya telah dijaga oleh Allah dari kekeringan, hanya karena dia ikhlas dan istiqomah mengeluarkan hasil taninya sesuai yang diperintahkannya. Kisah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam bab Zuhud wa Ar-Raqaq pasal sedekah ini membeberkan suatu ketika ada seorang petani yang sedang berteduh di sebuah pohon untuk menghindari sengatan matahari. Ini ia lakukan setelah menggarap lahannya yang sudah lama tidak dialiri air. Tanah-tanah di wilayah itu terbengkalai karena kekeringan. Sudah hampir 1,5 tahun tidak turun hujan. Dalam keadaan lelah dan penuh harap, setelah menggarap lahannya, hujan pun turun. Dalam istirahatnya itu, kedua matanya pun terpejam. Ia tertidur. Belum lama ia memejamkan mata, tiba-tiba ada suara, "Siramilah kebun si fulan." Ia terperanjat dan berpikir terhadap seruan, "Siramilah kebun si fulan." Nama si fulan memang asing di telinganya, tapi merupakan satu profesinya sebagai seorang petani yang setiap hari sama-sama berangkat pada pagi hari untuk menggarap lahan yang masing-masing dimilikinya. Di tengah harapannya akan turun hujan, ia bertanya-tanya mengapa mesti kebun si fulan yang mesti disirami dan bukan kebunnya seperti kondisi sekarang ini. Tentunya semua petani di sini membutuhkan siraman air, katanya menggerutu di dalam hati. Tanpa banyak kata, ia mencari sumber suara dengan nada seruan itu. Hingga akhirnya ia menemukan suara tersebut dari gumpalan awan hitam menuju suatu daerah yang tidak jauh dari tempatnya beristirahat tadi. Atas izin Allah, awan itu menumpahkan air dengan bebatuan hitam. Batu-batu hitam itu seketika membentuk saluran air. Petani itu menelusuri jalan air itu, dan ternyata ada seorang laki-laki, sama-sama petani, sedang mengurai-urai tanah yang teraliri air dengan cangkulnya. Petani yang mengikuti awan tadi itu langsung bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" tanyanya. Petani yang sedang mengaliri itu menjawab, "Saya Fulan bin Fulan." "Wahai hamba Allah, mengapa kamu bertanya tentang namaku?" Dia balik bertanya sambil menghentikan sesaat kegiatan mencangkulnya. "Sungguh aku mendengar suara di awan, di mana airnya adalah yang mengalir ke lahanmu. Dan sebelumnya awan itu berkata, 'Siramilah kebun Fulan,' yaitu namamu." Lantas si Fulan menjawab, "Seperti itukah yang kamu dengar? Apakah kamu tidak salah mendengar?" tuturnya. "Demi Allah, saya tidak salah mendengar. Untuk itu saya sampai ke lahan milikmu ini." "Jika demikian, mungkin itu kebetulan," kata si Fulan itu. Si petani yang mengikuti awan itu bertanya lagi, "Memang apa yang kamu lakukan padanya?" Lalu si Fulan itu spontan menjawab, "Karena kamu mengatakan itu, aku melihat hasil kebunku yang cukup baik. Sepertiganya aku sedekahkan, sepertiganya aku makan bersama keluargaku, dan sepertiga sisanya untuk aku tanam." Kita sebagai umat muslim mengetahui bahwa sedekah menjaga harta, menumbuhkannya dan memberkahinya. Si Fulan ini telah memberikan nafkah kepada keluarganya yang telah menjadi kewajiban, di samping telah memelihara kebun dengan pengolahan yang baik. Setelah membagi hasil taninya untuk keluarga, sedekah dan ditanam kembali, pemilik kebun yang namanya disebut awan ini adalah petani muslim yang telah mengetahui hak Tuhan atasnya, sehingga Allah meridhoinya sebagai petani yang tak hanya pandai mengolah lahan, tapi juga pandai membagi harta untuk diberikan kepada keluarga dan disedekahkan. Allah menyebut sedekah sebagai pinjaman yang baik. Orang bersedekah hakikatnya meminjamkan harta kepada Allah, dan dia pasti akan mengembalikan pinjaman dengan pengembalian yang berlipat ganda. Para mufassir menerjemahkan pinjaman yang baik itu dengan makna menafkahkan harta di jalan Allah, yakni menyumbangkan harta meringankan beban orang lain seperti kaum duafa, mendanai syiar dakwah dan jihad di jalan Allah.
Dalam suratul Baqarah Allah telah memberikan petunjuk serta penjelasan tentang keutamaan sedekah, mulai bertambahnya harta, kekayaan, hingga keajaiban sedekah yang mampu menyembuhkan penyakit atas izin Allah. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan kelipatan yang banyak, dan Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Allah juga akan membebaskan seorang hamba dari kerugian dalam menjalankan usahanya, seperti telah Allah janjikan dalam Surah An-Nisa ayat 39. Dan apakah kerugian yang akan menimpa mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mereka mendermakan sedekah sebagai harta yang telah dikarunikan Allah kepada mereka. Pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini: pertama, Allah pasti menjaga dan memelihara hamba-hambanya yang soleh dan berjalan di atas perintahnya, seperti yang telah Allah lakukan dengan memerintahkan awan itu agar memberi air kepada kebun laki-laki soleh yang telah menyedekahkan sepertiga hasil kebunnya. Pelajaran dan hikmah kedua adalah Allah menyukai seorang hamba yang berimbang dalam segala urusan dan tindakannya, yang memberikan hak kepada yang berhak. Pada kisah ini, si petani tadi telah membagi haknya dengan adil tanpa mengabaikan hak yang lain. Jika Allah meridhoi seorang hamba, niscaya Allah menunjukkan langit dan bumi untuk orang yang diridhoinya. Orang soleh bukanlah orang yang hanya sibuk beribadah untuk meninggalkan pekerjaannya, yang alergi menikah atau menelantarkan keluarga sebagaimana anggapan sebagian orang, tetapi kesolehan adalah bagaimana kita juga mampu berbagi kenikmatan dan rezeki serta kebahagiaan kepada sesama. Marilah kita bersama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.